Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kebetulan hari ini cerah sekali. Nah, jadi di video sebelumnya teman-teman, aku kan udah bilang kalau mau bikin video soal kopling manual di Supra X125. Videonya itu tentang kelebihan dan kekurangan kopling manual di Supra X125. Tapi mungkin di video ini akan aku bahas soal kekurangannya dulu teman-teman, karena sepengalamanku itu lebih banyak kekurangannya daripada kelebihannya. Tentu aja video ini cocok buat kalian yang mulai mempertimbangkan atau mungkin diracun sama temennya buat bikin kopling manual di Supra X125 kalian. Tentu ini cuma berbagi teman-teman, tidak untuk menggurui apalagi sok tahu soal kopling manual di Supra X125, karena pada dasarnya aku juga masih sama-sama belajar. Nanti mungkin video untuk kelebihan kopling manualnya menyusul teman-teman. Sekarang kita fokus di kekurangannya dulu. Oke, mungkin langsung kita bahas saja teman-teman untuk kekurangan kopling manual di Supra X125 berdasarkan pengalamanku. Untuk kekurangan yang pertama, tentu aja motor ini jadi kurang praktis teman-teman. Karena motor Supra X125 ini sebelumnya kan udah pakai kopling otomatis teman-teman. Jadi tangan kiri kita itu free, nggak pegang apa-apa, nggak harus pegang kopling teman-teman saat mau berhenti ataupun pindah gigi. Jadi kalau motor teman-teman masih sering bawa barang di depan, terutama di bagian sini teman-teman, yang perlu dipegangin itu agak repot karena harus fokus ke kopling juga teman-teman selain bawa barang kalian. Jadi emang mengurangi kepraktisan dari si motor Supra X125 ini teman-teman. Apalagi buat teman-teman yang udah mungkin punya momongan, itu nanti akan lebih sulit lagi karena ya jagain anak, jagain kopling ribet teman-teman. Atau mungkin kalian lagi bawa galon yang ditaruh di sini, jadi kalian agak kesulitan kalau bawa galon dalam jarak jauh teman-teman. Itu pokoknya jadi agak lebih tricky, agak lebih harus hati-hati karena ya itu tadi harus pegang kopling, harus pegangi galonnya juga. Jadi memang mengurangi kepraktisan dari si motor Supra X125 ini teman-teman. Untuk kekurangan yang kedua itu tentu aja di bagian mesin teman-teman, karena yang dirubahkan untuk sistem perkoplingannya, cuman kok efeknya kemana-mana ya. Jadi kayak untuk suara mesin itu biasanya jadi lebih kasar. Kalau orang lain itu mungkin kalau yang belum pernah pasang kopling manual di Supra X125 nya itu pasti akan bilang kalau mesinnya itu jadi lebih kasar. Memang untuk suara kasar setiap orang itu beda-beda teman-teman. Ada yang wah ini kasar sedikit, suaranya beda sedikit udah kasar. Ada juga yang memang dia terbiasa motornya itu kasar teman-teman. Jadi toleransi setiap orang itu beda-beda. Tapi intinya memang setelah pasang kopling manual itu biasanya rata-rata orang pada bilang kalau ini suara mesinnya jadi lebih kasar. Memang penyebab mesin kasar kalau setelah dikopling itu macam-macam teman-teman. Ada karena kerkasnya oblak, maksudnya laharnya itu biasanya oblak. Kemudian dari suara rumah kopling yang udah oblak juga ngaruh teman-teman. Biasanya karetnya atau aus-aus dari rumah kopling itu loh, bos-bosnya itu udah aus, jadi suaranya jadi kasar teman-teman. Kalau suara kasarnya itu biasanya kalau di motorku ya itu ada suara glek-glek gitu, mengikuti stasionernya teman-teman, mengikuti RPM. Itu sebenarnya bisa diminimalisir dengan kalian menaikkan RPM-nya. Jadi kalau motor karburator itu kan dia ada setelan stasionernya teman-teman, itu bisa dinaikkan supaya meminimalisir suara ngegleknya itu teman-teman. Jadi hentakan dari krukas itu berkurang. Tentu saja dengan menaikkan RPM itu bisa meminimalisir gredeg teman-teman ketika angkatan, karena kalau berdasarkan pengalamanku itu kalau RPM-nya lebih tinggi itu dia lebih enak angkatannya teman-teman. Kalau di motorku ini memang laker krukasnya bagus, maksudnya baru aja diganti, jadi suaranya itu nggak terlalu berisik. Paling berisiknya karena rumah kopling aja sama bos-bosnya udah aus, dimana ya itu wajar teman-teman. Nah kalau kalian mengalami suara kasar yang agak lain, maksudnya kok nggak sesuai yang tak sebutkan, mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar, nanti siapa tahu aku bisa ngasih saran teman-teman. Karena memang setiap motor itu berbeda-beda kasus kasarnya itu. Untuk kekurangan yang ketiga, tentu aja motornya beresiko menjadi dengung. Jadi suara kayak dengung lah intinya teman-teman. Jadi rata-rata orang-orang yang baru pakai kopling manual di Supra X125 nya itu mengeluh kok motorku jadi dengung ya, terus cara mengatasi dengung itu gimana.
Rata-rata pertanyaan yang ada di kolom komentarku itu seputar dengung itu banyak teman-teman, setelah pasang kopling manual si Supra X125 nya. Jadi memang sebenarnya dengung itu wajar teman-teman, cuman dengung setelah pasang kopling manual itu nggak sama kayak dengung ketika motornya masih standar. Jadi dengungnya itu biasanya lebih keras teman-teman. Memang Supra X125 itu meskipun dia kondisi standar, mesinnya itu tetap dengung, cuman ketika sudah pasang kopling itu biasanya dengungnya lebih parah lagi. Tentu aja dengung itu disebabkan dari suara gigi primer dan sekunder yang saling bersinggungan teman-teman. Entah karena memang usia partnya yang udah lama, atau gearnya yang udah mulai aus, atau posisi ngelas kampas gandanya yang kurang pas. Tapi intinya dengung di motor kopling manual Supra X125 itu memang rata-rata ada. Kalau di motorku sendiri emang nggak terlalu dengung teman-teman, karena rumah kopling dan gigi primernya itu tak belikan baru. Kalau gigi primernya pakai lonceng Supra X125 Helm-in itu kan lebih murah, itu dibikin balancer teman-teman. Terus untuk rumah koplingnya itu pakai Aspira teman-teman, jadi nggak terlalu dengung. Meskipun dulu ketika awal-awal pasang kopling manual itu tetap dengungnya parah sekali, tapi itu hal yang wajar dan tidak mengurangi performa dari motor itu sendiri teman-teman. Untuk kekurangan yang keempat, tentu aja motor ini akan jadi lebih sering bongkar teman-teman. Apalagi yang setelah pasang kopling manual itu ngerasa motornya nggak enak, kurang gigit lah kampasnya, atau mungkin suaranya kasar, atau ingin ganti per yang lebih keras, atau mungkin mau nyoba kampas yang racing supaya lebih minim selip. Itu pasti akan jadi lebih sering bongkar daripada tadinya lah intinya. Tentu aja itu hal yang wajar teman-teman, karena namanya kita merubah sesuatu yang di luar dari pabrikan. Jadi pokoknya itu hal yang wajar. Pesanku cuma satu, bongkarnya hati-hati, ngencengin baut delapannya hati-hati, nggak usah keras-keras. Bongkarnya harus pakai alat kunci mahkota supaya nanti kerkas kalian nggak oleng. Terus nanti kalau pilih-pilih bengkel, ya pilih yang alatnya lengkap teman-teman, supaya nanti meminimalisir suara kasar. Bukannya motor kalian tambah halus setelah bongkar, malah suaranya nanti akan lebih kasar kalau pakai alat yang kurang memadai. Misal pakai tatah, misal pakai palu untuk buka kunci mahkotanya, itu kalau bisa jangan teman-teman. Lebih baik seperti yang di videoku itu, pakai kunci mahkota, terus gearnya diganjel, mau pakai kain, mau pakai obeng, mau pakai apa terserah. Yang penting pakai kunci mahkota, jangan diketrok. Memang ada beberapa orang yang mengaplikasikan buka mur mahkota itu dengan cara diketrok dan motornya aman-aman aja. Tapi diingat teman-teman, ini motor kita akan sering bongkar. Jadi nggak sekali dua kali dalam 2 tahun atau 3 tahun bongkar, itu kita akan lebih sering bongkar. Namanya orang pakai kopling manual itu pasti ada aja, entah diracun temen, pakai ini, pakai itu, pakai ini, pakai itu pasti nanti endingnya akan lebih sering bongkar. Ya meskipun bongkar itu tentunya untuk menyelesaikan masalah, yang mana mungkin setiap masalah itu sama teman-teman, cuman kadang di setiap motor itu penyelesaiannya beda-beda. Nggak semua motor itu penyelesaian masalahnya sama. Misal soal gerdek itu tadi, itu nggak semua motor sama, jadi memang harus diperhatikan dari segi pemasangan, dari segi ya semuanya lah, stutnya, panjang pendeknya nanti, karena itu menyesuaikan sama kampasnya teman-teman. Kampas koplingnya juga disesuaikan, per koplingnya juga disesuaikan. Itu nanti tergantung preferensi atau settingan masing-masing, karena setiap orang kan beda-beda teman-teman. Untuk kekurangan yang kelima, tentu aja di rumah kampasnya atau kaki enamnya pasti akan cepat kemakan. Karena di Supra X125 itu memang bawaan pabriknya ada kopling gandanya teman-teman. Jadi kopling manual yang belakang ini, yang ada di belakang sini, dia itu nggak bekerja sekeras kopling ganda. Ketika dalam artian ketika angkatan itu yang bekerja keras kopling gandanya, yang selip lah, yang supaya angkatan lebih smooth tuh kopling gandanya teman-teman. Jadi yang bagian belakang ini akan lebih jarang menerima siksaan lah intinya ketika pakai kopling otomatis atau sebelum dipakaikan kopling manual. Makanya yang sering kemakan kalau kita pakai motor standar itu si kampas gandanya teman-teman. Kampas koplingnya biasanya akan lebih awet
kalau dibanding kampas gandanya, karena memang yang bekerja keras untuk memutus tenaga daripada mesin ke gearset atau ke roda belakang itu adalah si kampas gandanya. Jadi akhirnya rumah kampas yang belakang ini akan lebih boros kalau dibanding kalian pakai motor standarnya dulu atau kampas ganda masih nyala, karena kan ketika dibikin kopling manual otomatis kan ganda mati. Jadi ketika stop and go itu yang paling kerja keras sekarang setelah dirubah kopling manual itu adalah si rumah kopling atau bagian kopling yang belakang ini teman-teman, yang diselip-selip lah ini nih ketika angkatan. Yaitu sebenarnya hal yang wajar, intinya cuma memindah fungsinya aja. Tadinya yang kerja keras di sini, sekarang yang kerja keras yang belakang teman-teman. Jadi jangan heran kalau kalian akan merasa kok rumah kampas yang bagian belakang atau kaki enamnya itu kok rasanya kayak lebih boros ya. Itu memang seperti itu, apalagi kalian pakai kampas racing teman-teman, itu udah jaminan motor akan lebih boros lagi rumah kampas sih. Karena ya itu tadi, ada kelebihan ada kekurangan. Tentu kalau pakai kampas kopling yang racing itu dia akan minimalisir selip, tentu akan lebih kasar juga, dia bahannya lebih keras juga kalau dibanding kampas originalnya teman-teman. Jadi jangan heran kalau mau pakai kampas ori silahkan, tapi kalau saranku mending dirubah ke kampas 5 sekalian. Jadi convert ke kampas 5, mau pakai kampas ori silahkan, mau pakai Nippon silahkan. Nippon itu juga bagus meskipun murah sepengalamanku, dan kalau di video sebelumnya itu kan udah tak jelasin soal kampas Nippon. Itu memang kampas Nippon murah tapi nggak murahan teman-teman. Terus dia juga nggak menggerus si rumah kampasnya itu tadi. Jadi rumah kampasnya itu akan lebih awet lah kalau dibanding kalian pakai Daytona dan kalian rutenya sering stop and go atau sering tekan kopling, sering merambat lah intinya teman-teman. Itu pasti akan lebih awet kalau pakai kampas Nippon atau orinya dibanding kampas racing. Meskipun itu meminimalisir selip, tapi ya ada harga yang harus dibayar untuk meminimalisir selip itu teman-teman. Kalau nggak pengen ribet, misal gini, kalian udah pakai kampas racing sekarang, terus kok udah mulai kemakan, mending di convert aja, dibubut sekalian ke kampas 5 teman-teman. Kan sudah ada video tutorialnya, kalian tinggal siapkan alat-alatnya aja, terus dibawa ke tukang bubut. Dah gitu aja teman-teman. Untuk kekurangan yang keenam, tentu aja kalau bikin kopling manual di Supra X125 di motor yang standar, dalam artian belum bore up, itu kalau menurutku kurang enak ya. Meskipun bisa sih enak, cuman karena aku sekarang udah naik ke 140-an cc, itu lebih enak pakai motor yang udah di bore up teman-teman. Jadi maksudnya daripada bikin kopling manual di Supra X125 standar, mending kalian bore up mesinnya dulu baru bikin kopling manual. Sebenarnya kalau perbedaan antara kopling manual di Supra X125 standar dengan Supra X125 yang udah bore up itu cuma ada di angkatannya aja teman-teman. Jadi angkatan Supra X125 yang udah bore up itu angkatannya akan lebih enteng kalau dibanding Supra X125 yang masih standar, karena tenaganya lebih enak teman-teman. Dimana kalau mesin standar itu akan lebih sering gantung kopling ketika angkatan karena motornya nggak kuat, apalagi kalau bawa beban berat pasti nggak bisa smooth. Loh kenapa bang kok nggak kuat? Karena rasio gigi satunya ini memang berat teman-teman, nggak bisa kayak kopling bawaan pabrik, karena kopling bawaan pabrik itu biasanya gigi satunya enteng. Terus untuk pemakaian boncengan bawa beban berat itu biasanya kurang smooth teman-teman, karena otomatis ketika lepas kopling full, motor kalian itu posisi RPM-nya tinggi, tenaganya tinggi, peak powernya di RPM-nya tinggi itu teman-teman. Jadi nggak bisa smooth ketika lepas kopling, apalagi bawa beban berat, apalagi boncengan, itu nggak bisa smooth. Memang ada beberapa motor yang masih standar terus dipasang kopling manual tetap enak, misal kayak dulu aku pakai kampas Daytona, tapi ya kalau aku saranin mending bore up dulu aja teman-teman, supaya lebih enak lagi. Memang ada yang bisa pakai mesin standar terus dibikin kopling manual di Supra X125 nya dan smooth. Cuman apa kalian yakin sama mekanik dan bengkel kalian bisa bikin kopling manualnya kalian itu smooth tanpa berkali-kali bongkar? Itu kalian pikir-pikir dulu aja.
Soalnya dulu ceritanya teman-teman, ketika aku ngulik kopling manual di Supra X125 itu, aku tanya ke YouTuber mekanik. Jadi ada seorang mekanik di Malaysia, itu dia punya YouTube dan sering bikin live teman-teman. Itu aku tanya soal culture di Malaysia pengguna Wave 125, ya Supra X125 nya versi Malaysia lah teman-teman. Itu gimana sih culture-nya atau budaya di Malaysia kalau owner Wave 125 itu pakai kopling manual. Nah, info dari mekanik itu biasanya owner Wave 125 di sana itu baru pakai kopling manual ketika mesinnya udah pakai piston diameter di atas 60 mm teman-teman. Jadi asumsikan kalau kerkasnya standar ya dengan piston 60 mm itu untuk hitung-hitungannya, matematikanya ketemunya 170-an cc teman-teman. Sedangkan untuk owner Wave 125 atau Supra X125 di Malaysia dengan spek 57 atau 58 itu biasanya mereka masih pakai kopling otomatis tapi dengan lonceng dan kampas ganda racing teman-teman. Untuk balancer sendiri di Malaysia udah ada pabrikan yang bikin balancer. Kalau di sana itu istilahnya clutch stopper teman-teman. Mungkin teman-teman bisa googling namanya clutch stopper. Kalau di sini kan kita masih custom ya bikin balancer di tukang bubut atau di orang yang memang menyediakan jasa bikin balancer. Tapi kalau di sana itu mereka udah ada pabrikannya teman-teman. Jadi ya kayak BRT itulah. Cuman BRT itu Bintang Racing Team itu bikin balancer kalau di Malaysia istilahnya, misalnya gitu. Dengan bobot kayaknya ya seingatku dia bilangnya 1400 gram. Rata-rata ya teman-teman kalau mereka bikin balancer. Terus biasanya bobot itu nanti selera sama owner juga. Kadang ada owner yang minta disamakan dengan bobot magnet, itu juga ada teman-teman. Meskipun magnetnya juga pasti udah dibobot sih, cuman biasanya kiri kanan sama imbang. Jadi kalau di Malaysia itu teman-teman beda, nggak kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia itu kita motor nggak boleh naik ke jalan tol. Kalau di Malaysia mereka masih boleh naik ke jalan tol pakai motor mereka. Jadi asumsi di sana itu balancer pasti berat-berat teman-teman, karena treknya panjang-panjang. Untuk YouTube-nya lupa teman-teman, tapi intinya aku tanya saat orangnya live itu, meskipun ya agak sulit sih membahasakan padahal masih satu rumpun ya Indonesia Malaysia, tapi intinya mereka paham lah. Dan untuk kekurangan yang ketujuh, kalian harus siap dana lebih teman-teman. Ya oke lah, misal kita asumsikan kalau jasa bongkar dan las ganda itu 100.000 misalnya, dan harga bak kopling yang bagus itu 450.000, itu dananya kan berarti 550.000. Itu pun kalau habis pasang motor kalian langsung enak. Kalau habis pasang motor kalian nggak enak, terus kalian masuk bengkel lagi, iya kalau bengkelnya langsung bikin bisa enak. Kalau enggak, ya memang pengalaman orang-orang itu beda-beda teman-teman. Cuman kalian tetap harus memikirkan kondisi terburuknya ketika kalian pasang kopling manual di Supra X125 kalian. Kalau kalian orangnya nerimo ya nggak apa-apa. Kalau aku pribadi sih orangnya suka nggak nyaman teman-teman. Kalau motor nggak enak dipakai. Cuman kan aku bisa bongkar sendiri, sesuka hati tanpa biaya. Jadi karena udah ada alatnya, jadi nggak terlalu pusing lah soal biaya. Kalau kalian ada alatnya nggak? Kalau tutorialnya kan jelas sudah ada di YouTubeku. Untuk kekurangan yang ke-8 itu perlu penyesuaian teman-teman. Kalau kalian pertama kali bawa Supra X125 dengan kondisi kopling manual supaya lebih smooth. Jadi kalau kalian udah bisa pakai kopling manual di motor yang bawaan pabrik, jangan harap bisa pakai Supra X125 kopling manual dengan kondisi mesin standar itu dengan smooth teman-teman. Jadi memang harus perlu beberapa penyesuaian karena di setiap motor itu memang beda-beda. Cuman intinya perlu penyesuaian karena ini nggak kayak bawa motor kopling bawaan pabrik. Tentunya nanti kalian akan bisa bawa smooth ketika jam terbang kalian pakai motor kopling Supra X125 ini tinggi teman-teman. Contohnya ketika lepas kopling itu kan biasanya teman-teman ada yang rasain gredek. Itu biasanya kalau aku pribadi ketika lepas ini kan ini kondisi free, terus ini ngopling, ini udah mulai ngopling lah. Ketika ini kan biasanya gitu kan teman-teman. Itu caranya kalian jalan dulu, mulai angkatan sampai motornya udah mulai jalan, lepas gasnya baru lepas kopling teman-teman. Jadi lepas kopling itu jangan sambil digas.
Kalau sambil digas dia pasti beredek teman-teman, karena ya itu tadi selip atau nggak kuat tuh tadi. Misal kalau aku kan udah biasa pakai teman-teman, jadi itu nggak mungkin geredek lah, karena aku kan udah sering bawa. Tapi kalau orang yang belum pernah bawa atau baru pertama kali bawa, itu pasti nggak bisa bawa lembut, karena memang caranya beda, harus ada penyesuaian lah intinya. Tapi nanti akan lancar sendiri teman-teman, nanti akan halus sendiri. Kekurangan yang ke-9, tangan kiri kalian pasti akan jadi lebih capek teman-teman. Kalau udah pasang kopling manual, tentu tangan kiri udah nggak nganggur lagi teman-teman, ada sesuatu yang harus kita mainkan. Jadi jangan kaget kalau tangan kiri kalian akan lebih cepat capek kalau motornya dipakai harian, apalagi penggunaan per kopling racing ini. Tentu aja meskipun meminimalisir selip, tapi kalau dipakai harian untuk macet-macetan, untuk merayap, itu tentu aja bikin cepet pegel teman-teman. Tapi ini sebenarnya bisa diakali dengan penggunaan tuas tarik stud yang bawah ini lebih panjang. Jadi ini dipanjangin dari standar atau bawaan pak koplingnya teman-teman. Ini pakai Fish RKW. Ini dia kondisinya lebih panjang, jadi lebih enteng. Memang di beberapa motor jadinya kurang galak, tapi intinya ini malah akan lebih smooth teman-teman. Ketika lepas kopling, saat boncengan, saat bawa beban, itu dia akan lebih enak. Jangan lupa cek kondisi seling ini teman-teman. Ini seling ini harus sering dilumasi, apalagi ketika musim hujan. Jangan sampai seling kalian itu kering tanpa oli, jadi meminimalisir motor itu bermasalah ketika dibawa jalan jauh. Koplingnya tetap enteng, selingnya awet, tangan kalian nggak cepat pegel teman-teman. Terus kalau misal ketika kalian narik kopling itu udah mulai gregal, itu biasanya si selingnya ini udah dalamnya itu udah pada putus teman-teman. Tapi belum putus semua sih, cuman udah bagian-bagian luar-luarnya ini udah mulai ada yang putus. Jadi itu yang bikin gregal teman-teman. Kalau saranku mending langsung dicek aja, langsung diganti, daripada nanti ketika kalian jalan jauh malah bermasalah. Oke, mungkin kurang lebih seperti itu teman-teman untuk kekurangan pakai kopling manual di Supra i125. Ini sepengalamanku ya teman-teman. Tentunya setiap motor itu berbeda, tapi kurang lebih garis besarnya sama lah. Untuk bak kopling kalian bisa pakai apa aja, nanti tinggal dikonsultasikan ke mekaniknya. Kalau mekaniknya udah sering pasang kopling manual di Supra i125, itu sebenarnya bisa pakai bak kopling merek apa aja, nanti dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing lah intinya. Tapi kalau saranku mending pakai SND atau SIS. Kalau SND itu nanti minus dieselnya, tapi nanti bisa diganti yang tahan panas teman-teman. Ini udah hampir 1 tahun belum ganti sealnya yang tahan panas. Terus di bagian dudukan kabel kopling ini teman-teman, ini dia kalau nggak pinter masangnya jadinya jelek lah intinya. Ini kan udah tak ganti pakai CB 150, jadinya lebih enak. Terus kalau kalian pakai SIS itu full PNP teman-teman, jadi minusnya jarang kalau SIS itu. Cuman dia kekurangannya kalau menurutku, sepengalamanku ya, dulu pakai SIS itu baknya lebih tipis teman-teman. Baknya lebih tipis, jadi ketika kalian pakai per kopling yang lebih keras, itu biasanya baknya yang kalah. Kalau SND ini tebal. Kalau untuk urusan cat ya sama aja sih, dua-duanya catnya sama-sama tipis. Jadi kalau mau bagus ya kalian cat sendiri aja, sesuai dengan kesukaan kalian warnanya mau apa. Mungkin cukup sekian video kali ini. Kalau kalian ada pertanyaan atau bahkan mau menambahkan kekurangan kopling manual di Supra i125 versi kalian, itu bisa komentar di bawah teman-teman, untuk sharing ke teman-teman yang lain juga. Jangan lupa di subrek follow nanti kalau ada video selanjutnya supaya ada notifikasi. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Terima kasih udah klik video ini. Semoga bermanfaat.